kawasan ini terdapat sebanyak 140 rumah gadang dengan berbagai bentuk. Bentuk dan nama rumah gadang di kawasan tersebut berbeda-beda berdasarkan suku yang ada. Di daerah ini terdapat 9 suku, yakni suku Melayu, Bariang, Durian, Koto, Kaciak, Panai, Caniago, Kutianyia, Sikumbang, dan suku Kampai. Alam Minangkabau tergambarkan secara utuh di alam Surambi Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Daerah ini adalah muara Labuah, tempat bermuaranya adat Minangkabau. Kekayaan tinggalan budaya ini tidak kita temui di pelosok Minangkabau manapun. Lantas, apakah jumlahnya sampai 1000? Tentu tidak. Itu hanya sebuah label yang diberikan anak sulung Bung Hatta, yaitu Mutia Hatta, kepada kawasan ini. Penetapan kawasan 1000 rumah gadang digagas oleh Mutia Hatta ketika ia berkunjung ke daerah itu pada tahun 2007 silam. Rumah gadang di kawasan ini masih dalam keadaan aslinya, hanya terdapat pembugaran di beberapa bagian agar tetap terawat. Yang sangat menarik dari rumah gadang yaitu ukiran-ukiran yang terdapat pada bagian dinding luar. Semua rumah gadang yang ada di sini sudah mencapai usia lebih dari 100 tahun. Pada komponen rumah gadang di sini, beberapa sudah ada yang mengalami perbaikan, seperti tangga kayu menjadi tangga semen, atap ijuk menjadi atap seng. Namun, hal ini tidak merubah bentuk rumah gadang secara utuh. Filosofi rumah gadang sebagai alat persatuan dan kesatuan kaum nagari juga masih dianut oleh masyarakat setempat. Banyaknya suku ikut menciptakan ragam tipe rumah gadang. Keberagaman tersebut dapat terlihat dari jumlah gonjong, posisi tangga dan anjungannya. Perbedaan jumlah gonjong menunjukkan asal-usul pemilik rumah gadang. Letak tangga yang berbeda, gambaran himpunan persukuan, kelarasan pemilik rumah, dan anjungan menggambarkan martabat atau tingkatan penghulu adat kaum pemilik rumah. Salah satu peninggalan istana raja di nagari ini, mereka menyebut rumah ini Istana Rajo Balun. Istana yang berbentuk rumah gadang atau bagonjong ini terletak di Jorong Balun, Kecamatan Koto Parik Gadang. Dinding luar berukiran yang didominasi warna merah, hijau, dan kuning. Jika dilihat, rumah gadang ini tidak simetris, sehingga bangunan rumah gadang dengan anjung atau tangga yang menuju ruang dalam rumah terletak tidak tepat di tengah, tetapi berada agak lebih ke kiri bangunan. Itulah salah satu dari berbagai macam model rumah gadang yang ada di ranah Bundo Kanduang. Beberapa koleksi pusaka tua yang masih tersimpan di rumah gadang Gajah Maram ini. Hampir di setiap rumah gadang berjajar rangkiang. Semakin banyak jumlahnya, pertanda semakin sejahtera pula kaum yang memilikinya. Bangunan rangkiang ini adalah lumbung tempat hasil menyimpan hasil panen padi.
Rangkaian tidak memiliki pintu, hanya ada satu jendela yang terletak di bagian atas dan posisinya cukup tinggi. Rangkaian ini punya banyak tipe dan fungsi yang berbeda-beda. Masyarakat lokal menyadari bahwa sebagai objek wisata, maka penting bagi mereka memperkenalkan identitas budaya melalui balutan seni dan tradisi. Menyambut tamu dengan tarian tradisional adalah wujud rasa hormat masyarakat lokal bagi para pendatang. Tari tempurung ini merupakan tarian tradisional dari Solok Selatan. Tari ini dilestarikan para Bundo Kanduang kawasan Saribu Rumah Gadang. Tarian tempurung biasanya dipertunjukkan di acara-acara adat atau penyambutan tamu. Suara tempurung saling beradu diiringi alunan musik yang merabu gendang dan talempong. Film yang diangkat dari sastrawan ternama kelahiran Ranah Minang yang dikenal dengan Buya Hamka ini, sebagian besar pembuatan film ini dibuat di Solok Selatan, Sumatera Barat. Kawasan Saribu Rumah Gadang, ada juga rumah gadang tidak memiliki banyak ukiran, salah satunya seperti rumah gadang Gajah Muharam milik suku Melayu ini. Rumah-rumah gadang yang ada di kawasan rumah gadangku banyak macam-macamnya. Ada yang dikunjungi untuk tamu. Misalnya macam cari rumah-rumah gadang yang ada misalnya macam cari orang kiangnya, unik-unikannya dalamnya. Untuk singgah itu foto-foto. Itulah fungsi rumah gadang. Ada yang tempat menginap tamu-tamu itu ada pula rumah gadang di Purwokerto, di Beriang, di Sikumbang. Tapi yang khusus rumah gadang Gajah Muharam untuk orang Encik Cadiknya ke dalam foto-foto untuk tempat istirahat-istirahat, itulah fungsinya. Macam tu, selain itu untuk yang lainnya kayak peresmian gitu. Kalau ada adat kerapatan adat misalnya untuk mangke-angke datu, untuk rapi kaum. Dia ada di rumah gadangku misalnya untuk baralik-balik. Untuk cara-cara adat pula di rumah gadang, itulah fungsinya rumah gadang orang siku. Selama ini kita mengenal rendang sebagai primadona kuliner dari Sumatera Barat dan merupakan sajian tradisional favorit nomor 1 di dunia. Ternyata masih ada kekayaan kuliner Sumatera Barat yang masih belum terangkat dan dikenal masyarakat umum. Salah satunya pangek pisang. Makanan kecil khas dari daerah Solok Selatan ini yang bercita rasa manis dan gurih ini memang sulit ditemukan bahkan di daerah asalnya sekalipun. Hal ini disebabkan karena makanan ini hanya dikeluarkan saat acara-acara penting atau upacara adat. Masjid yang terdapat di Pasir Talang ini diberi nama Masjid Anam Puluah Kurang Aso. Masjid yang terdapat di Pasir Talang ini diberi nama Masjid Anam Puluah Kurang Aso karena sesuai dengan jumlah bilangan tonggak atau tiangnya merupakan perwujudan dari jumlah penghulu induk Nyenyak Urang Sungai Pagu. Mereka inilah yang berperan aktif secara gotong royong membangun masjid ini. Konon, menurut penduduk Pasir Talang, ada salah satu dari tiang tengah ini jika coba dipeluk dan kedua tangan kita bisa bertemu, maka apa yang kita cita-citakan bisa tercapai.
Masyarakat di kawasan ini menyebutkan membantai kabau nan gadang atau menyembelih kerbau yang besar merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat sebagai prosesi bertanam padi di nagari Koto Baru sejak dahulu. Sampai sekarang masih tetap dilestarikan. Secara adat, ini merupakan upacara tolak bala ketika masyarakat daerah itu akan memulai bertanam padi. Dalam pelaksanaannya, tahun ini melibatkan 146 dari 147 ninik nama atau tetua adat yang terdiri dari 4 nagari atau desa. Setelah dilakukan penyembelihan kerbau hari ini, keesokan harinya akan digelar makan bajamba oleh seluruh ninik mama, imam khatib, bunda kanduang, dubalang, serta masyarakat yang ada di keempat nagari itu. Pelaksanaan makan bajamba ini dilaksanakan di balai-balai adat. Di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solok Selatan ini, ada hal unik yang menjadi ciri khasnya. Di mana di daerah ini para beruk atau sebutan mereka untuk monyet ini dipekerjakan sebagai pemanjat batang pohon kelapa dengan pohon-pohon kelapanya yang menjulang tinggi sekitar 30 sampai 40 meter tingginya. Para baruak atau monyet diberi pelatihan untuk menjadi pemanjat pohon kelapa karena daerah ini merupakan daerah yang dikenal sebagai penghasil kelapa terbesar di Sumatera Barat. Di sini ada jembatan kuning yang menghubungkan nagari Sariburu Magadang dengan nagari Bomas. Di bawah jembatan ini, Sungai Batang Bako yang sepanjang alirannya banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Dari sini, kita dapat menikmati panorama alam dengan hamparan sawah dan gunung kerinci yang menjulang tinggi. Selamat datang di Solo Selatan, Nagari Seribu Rumah Gadang. Mengapa disebut Seribu Rumah Gadang? Karena di kawasan ini terdapat berbagai macam rumah gadang yang ada di Sumatera Barat itu terkumpul dalam satu kawasan. That's why ini adalah kawasan Seribu Rumah Gadang. Kami Uni Solo Selatan.